fragile tuh Pak untuk data keuangannya ya. Karena kadang konsumen ada ya, saya nggak ngomong banyak, yang dia ngasih data ke sales aja nggak mau. Maunya langsung ke Ke bank. bank. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan saya, Rian, Business Development Manager dari Ringkas. Dan kalau teman-teman lihat, kita ini sekarang berada di Marketing Gallery, salah satu developer yang terkenal, cukup ternama di Indonesia, yang memulai proyeknya pembangunan ini di tahun 2015 dan cukup fenomenal karena kalau teman-teman sebelumnya mendengar kata-kata Astra pasti identiknya adalah lebih ke otomotif. Tapi di tahun 2015 Astra menjadi developer dan membangun proyek apartemen pertamanya adalah Ananda Maya, yang dimana gedung tersebut merupakan menjadi salah satu gedung tertinggi di Jakarta di tahun 2015. Dan di tahun 2017, koreksi Pak kalau saya salah, Astra membangun proyek di daerah Cakung dengan nama Asia. Nah, kebetulan saya juga ditemani oleh Pak Hasan, Marketing Department Head dari Asia. Apa kabar Pak Hasan? Baik, apa kabar? Sehat selalu ya Pak ya? Sehat. Sukses terus, Happy New Year Pak. Oh iya, Happy New Year juga. Ya. Nah, mungkin saya awalnya pengen nanya dulu nih Pak, untuk Asia sendiri kenapa memilih Cakung sebagai lokasi proyeknya? Di mana kalau kita ketahui banyak developer itu pembangunannya lebih banyak ke barat Jakarta Pak ya, seperti Panggrang dan lain-lain. Nah, kenapa Asia lebih memilih Cakung Pak? Oke, sebetulnya seperti tadi sudah disampaikan, kita mulai Project Asia itu di tahun 2017. Idea kita adalah kita mau membuat township yang berada di Jakarta. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sekali dari developer itu adalah konsepnya township. Tapi tidak banyak yang memiliki township yang berada di dalam kawasan Jakarta. Ya. Memang selama ini Cakung identik dengan area industri, area pergudangan dan lain sebagainya. Tapi secara location wise sebenarnya Cakung itu cukup ideal. Karena Cakung itu satu dekat dengan Kelapa Gading, dua untuk ke area CBD Sudirman pun hanya bisa ditempuh dalam waktu 30-40 menit. Jadi secara location wise Cakung adalah merupakan area yang bagus. Yang kedua adalah kita mendapatkan lahan di sini yang cukup besar, yaitu sekitar overall sekitar 100 hektar lebih, yang dimana di dalamnya itu ada danau. Jadi kita bisa dibilang satu-satunya township yang berada di Jakarta Timur yang memiliki danau di tengahnya, dan itu seluas 13 hektar. Betul, dan saat Asia pertama kali launching itu bisa dibilang cukup fenomenal Pak ya, karena Asia itu menjadi mungkin sampai saat ini kita bisa bilang satu-satunya perumahan yang premium. Betul. Dengan kelas premium untuk di area Jakarta Timur atau Betul. Timur Jakarta, karena betul sekali lokasinya pun masih di Jakarta. Untuk ke daerah CBD, ya. Sudirman juga tidak terlalu jauh. Betul. Dan kebetulan saya tinggal di daerah sini Pak. Oke. Jadi mungkin saya bisa menjadi advokatnya Bapak untuk menjelaskan akses dari lokasi Cakung ini ke area CBD. Dan kebetulan kantor kami Ringkas pun juga ada di Kokas, di Kota Kasablanka. Jadi saya sering bolak-balik ke tengah kota. Jadi betul sekali, dan itu hanya cukup ditempuh 30 sampai 40 menit. Dan yang enaknya lagi banyak jalan Pak ya. Banyak jalan untuk ke Jakarta dan ke area lainnya. Kebetulan dekat tol juga ya. Betul. Nah, mungkin yang ingin saya highlight juga di sini, jadi untuk Astraland dan untuk Project Asia sendiri juga sudah bekerja sama dengan Ringkas, ya. Di mana kita membantu teman-teman dari Asia sendiri untuk proses pengajuan KPR-nya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau kita bicara proses pengajuan KPR, selama ini berapa persen Pak yang pembelinya Asia ini yang menggunakan KPR? Oke. Kalau kita lihat dari nature landed house, terutama perumahan, pasti akan nomor satunya adalah pembeli dengan KPR. Jadi kalau untuk di Asia sendiri itu hampir 80% pembeli menggunakan KPR. Nah, selama ini KPR itu menjadi suatu proses yang cukup panjang ya kalau kita lihat dibandingkan ketika customer itu membeli dengan cara hard cash ataupun installment. Kenapa? Karena ketika dia KPR maka dia harus engage dengan bank.
Dan ketika dia engage dengan bank, maka banyak dokumen yang perlu dia submit. Itu kalau dengan satu bank. Yang menjadi masalah adalah satu bank tidak approve atau tidak oke, dia harus menjajaki dengan berbagai bank. Jadi selama ini proses KPR itu bisa dibilang menjadi sedikit bottleneck ya dibandingkan dengan cara bayar yang lain. Tapi mengingat itu 80% dari customer kita menggunakan KPR. Jadi itu yang selama ini terjadi di kita. Betul, dan kalau saya, dan berdasarkan apa yang saya pahami, bahwa untuk proses pengajuan KPR yang tadi Pak Hasan bilang lumayan cukup bottleneck, dan kendalanya adalah tidak banyak orang yang paham ya Pak ya. Betul. Tentang proses pengajuan KPR. Betul. Dan terutama untuk sebagai sales sendiri, kita sudah ibaratnya fokus untuk jualan properti, tapi kalau kita harus ngurusin proses KPR lagi itu lumayan cukup merepotkan. Jadi kadang mungkin kita butuh orang yang bisa membantu untuk proses pengajuan KPR. Dan kendalanya adalah tidak banyak orang yang paham terhadap KPR, dan itu dia kenapa Ringkas hadir. Kita juga bekerja sama dengan Astraland, dan salah satunya adalah untuk Project Asia, di mana kita membantu untuk proses pengajuan KPR. Jadi untuk para pembeli rumah, jadi tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan dokumen yang sama dan harus di-copy ke bank pilihan para pembeli. Karena dengan Ringkas ini para pembeli atau teman-teman bisa cukup mengupload semua dokumen yang dibutuhkan dan tinggal memilih bank mana yang dituju. Jadi kita bisa kirim ke multiple banks at the same time. Dan juga kami melakukan proses prakualifikasi di tahap awal, di mana kita bisa mengecek kapasitas kredit dari teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengajukan ke bank, kita bisa membantu untuk mengecek kapasitas kredit teman-teman. Jadi pada saat proses pengajuan KPR sudah tidak ada bottleneck lagi, jadi bisa langsung mulus aja seperti jalan tol ya. Betul ya Pak Hasan? Betul. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai Asia, boleh dong Pak kasih bocoran sedikit future development-nya Asia ini seperti apa Pak? Oke. Sebenarnya Asia ini kalau kita lihat yang tadi saya ceritakan ya, kita ada sekitar 70 hektar area of development. Saat ini kita sudah ada 5 klaster, yaitu mulai dari tahun 17 ada Semayang, Matana, Maninjau, Setarum, dan Kelimutu. Selain itu kita juga ada Toba Lake Villa, premium housing yang dimana kita berada sekarang, dan kita juga ada Genova. Genova itu adalah area komersial kita yang ada di depan, itu juga sudah mulai dibangun. Kita juga ongoing sekarang sedang membangun sekolah internasional, yaitu SIS, yang pindah dari Kelapa Gading ke Asia juga. Kedepannya kita masih punya development yang panjang, kita masih punya sekitar 6-7 klaster lagi yang akan kita bangun. Itu kita akan mulai di tahun ini atau tahun depan, dan kita akan mulai habiskan itu seiring berjalannya tahun. Oke, jadi cukup menarik sekali ya, karena banyak sekali developer ataupun pengembang yang kita lihat mereka hanya fokus untuk membangun rumahnya saja, tapi mereka lupa untuk membangun kehidupan yang ada di rumah, di area tersebut ya Pak ya. Kehidupan itu contohnya adalah selain area komersial tentunya adalah sekolah yang dibutuhkan oleh para penghuni, karena sangat tidak nyaman sekali apabila kita tinggal di satu lokasi, tapi kalau misalnya kita mau nganterin anak sekolah, itu harus jauh dan juga melewati area macet, karena di Jakarta macet itu menjadi hal yang umum ya Pak ya. Nah tapi Asia sendiri malah bangun sekolah Pak ya, untuk sekolah SIS, sekolah internasional, yang dimana jadi untuk para penghuninya kalau mau sekolah pun juga nganterin anak sekolah nggak perlu macet-macet, karena areanya cukup dekat sekali Pak ya. Oke, nah kita lihat di daerah Jakarta Timur ataupun Timur Jakarta ini sebenarnya juga banyak beberapa developer atau pengembang yang sedang mengembangkan propertinya atau membangun propertinya dengan harga yang bisa dibilang lumayan cukup bisa dibilang nyaman di kantong milenial Pak. Nah, melihat hal tersebut, kira-kira strateginya Asia seperti apa nih Pak untuk bisa memenangkan market milenial atau Gen Z yang sekarang sudah masuk ke ranah profesional? Memang itu sebenarnya adalah menjadi challenge dan juga sekaligus menjadi advantage buat kita, dimana kalau kita lihat semua produk Astraland adalah selalu premium produk, dimanapun dia berada, baik itu Anana Maya, Aromaya, dia pasti akan menjadi premium among the competitors in that area. Jadi itu adalah salah satu konsep kita. Nah,
Eh, pada kenyataannya di lapangan, namanya customer, kita tidak bisa pungkiri mereka akan selalu membanding-bandingkan sebelum membeli rumah, terutama pada area yang sama. Misal ketika dia melihat Asia, dia pasti akan melihat dengan kompetitor lain di sekitar ini, yang dimana kalau kita lihat secara harga, kompetitor kita pasti akan lebih rendah. Tapi yang kita tawarkan di sini bukan semata-mata harga, tapi di sini kita menawarkan beberapa kenyamanan yang memang tidak ada di tempat lain. Sebagai contoh, semua klaster kita itu dilengkapi dengan private clubhouse, atau paling banyak satu clubhouse dipakai untuk 2 klaster. Dimana kalau kita lihat di kebanyakan development itu biasanya clubhouse adalah terpusat yang bisa digunakan untuk semua. Tapi beda dengan di kita. Contoh di klaster Kelimutu, klaster kita yang terakhir, itu kita punya satu clubhouse dengan segala fasilitasnya hanya untuk satu klaster, hanya untuk 290 rumah menggunakan satu clubhouse. Itu salah satu. Yang kedua, material yang kita gunakan pun berbeda dengan kebanyakan developer. Kita tawarkan material yang jauh lebih bagus dengan quality yang lebih bagus. Tidak hanya di situ, kita juga menjaga kepuasan orang tinggal itu sampai ketika mereka tinggal. Jadi kita masih terus menjaga, memberikan garansi, menyiapkan semua kebutuhan mereka sampai ketika mereka tinggal. Lepas dari itu juga kita menyiapkan segala facility di sini seperti commercial area, security kita pun berlapis gitu. Jadi kita memang memberikan kenyamanan untuk tinggal, itu yang kita tawarkan di sini. Jadi memang kita tidak bisa melihat secara harga compare to harga, tapi ketika orang datang dia melihat oh Asia itu seperti apa, desainnya seperti apa, quality-nya seperti apa, baru mereka akan tahu. Berarti high quality experience yang ditawarkan oleh Asia Pak ya. Betul. Memang cukup menarik Pak ya. Karena kadang tadi yang Pak Hasan bilang bahwa saat kita mau beli properti, pasti pembeli ini mungkin membandingkan dengan area di sekitar ya Pak ya. Tapi saya setuju Pak bahwa kadang harga itu kita tidak bisa bandingkan dengan kualitas yang kita dapatkan. Tentunya ibaratnya orang bilang ada harga pasti ada barang gitu ya. Ya mungkin para pembeli di luar sana kalau memilih properti yang atau developer yang harganya di bawah dari Asia, tapi kan kualitasnya tidak bisa mendapatkan. Dan memang kebetulan teman-teman saya juga ada yang sudah tinggal di Asia Pak, dan memang mereka pun juga bilang bahwa Asia top is the best. Nah, mungkin yang menariknya lagi yang ingin saya tanyakan adalah selain di area Cakung nih Pak, kira-kira kedepannya Asia apakah ada perluasan di area lain atau memang mau fokus untuk di area Cakung ini? Kalau kita ngomongin Asia, basically Asia is produk ya, is a product dari Astraland gitu. Jadi memang Asia itu berada di Cakung. Tapi kalau kita ngomongin Astraland, sebenarnya sekarang kita sudah mulai masuk ke area-area berikutnya. Contoh untuk Astraland sekarang kita sedang siapkan yang akan segera di launching itu new township di area Tangerang. Itu sudah berjalan, dan kedepannya di akhir tahun 2024 ini juga kita akan menyiapkan satu project township lagi, yaitu di area sekitar Cibubur. Ya, jadi pengembangan terus berjalan. Terus berjalan Pak ya. Betul. Nah mungkin saya mau tanya sedikit perihal era digital Pak. Ya. Sekarang ini kan kita pun juga bisa dibilang berada di era digital Pak ya. Terutama dari COVID ini, menurut saya setelah COVID ini kita tidak kembali ke era normal, tapi kita ini berada di new normal. Betul. Di mana semua serba digital. Betul. Kita meeting pun juga sekarang udah nggak perlu tatap muka, sekarang udah via digital. Nah, kalau Pak Hasan melihat era digital tersebut terhadap ke proses penjualan properti atau ke bisnis properti, Pak Hasan melihatnya seperti apa Pak? Challenge-nya seperti apa, atau malah ini menjadi sebuah opportunity untuk pengembang? Sebenarnya saya cukup surprise ya dengan kemajuan digital marketing for property gitu. Jadi dulu itu kita berpikiran selalu bahwa kita punya price limit ketika kita menjual barang di digital gitu. Oh, mungkin kalau kita mau jual barang-barang kecil, kita mau jual apa, kita makanan, kita bisa jual digital. Tapi surprisingly beberapa tahun ini
channel yang kita gunakan yaitu channel digital marketing itu semakin banyak hasil yang kita dapat dan kita cukup amazed ya untuk produk yang kita tawarkan di sini tidak murah gitu kan, average sekitar 4M, bahkan kita ada yang sampai 20M dan itu kita bisa mendapatkan pembeli dari digital. Memang ada challenge-nya adalah satu, pasti kalau di properti tidak bisa kita lakukan fully digital. Yang kita lakukan adalah kita bisa mengiklankan dan membawa orang datang, itu satu. Yang kedua, memang exposure digital ini masih terbatas untuk umur tertentu, itu mostly di umur 40 atau 45 ke bawah. Jadi itu yang lebih mudah kita grab menggunakan channel digital. Sedangkan untuk usia-usia yang lebih lanjut kita masih punya challenge sendiri untuk nge-grab mereka. Mungkin masih konvensional berupa exhibition, pameran, canvassing dan lain sebagainya. Ya, berarti untuk media marketing sendiri pun yang dilakukan oleh Asia di-combine Pak ya, untuk dengan cara offline dan juga dengan online ataupun dengan menggunakan digital. Nah, memang kita lihat sekarang ini pun juga contohnya seperti di Instagram banyak sekali pengembang yang sudah mulai memasarkan properti di Instagram Pak ya, karena sebelumnya dulu di mindset kita adalah kalau mau memasarkan properti kita sebarin flyer, terus kita bikin baleho, spanduk di mana-mana, tapi sekarang semua sudah digital ya. Digital itu ya bisa dibilang menjadi jendela dunia yang kita bisa mengakses semuanya melalui handphone kita gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya, mungkin untuk teman-teman atau para pembeli yang masih ragu nih Pak, mengapa harus membeli di Asia? Mungkin Pak Hasan ada yang mau disampaikan Pak? Sebenarnya untuk mungkin orang masih berpikir ya, terutama area kenapa sih di Cakung, kenapa sih tidak membeli di area lain seperti Tangerang dan sebagainya. Kembali lagi, mungkin teman-teman bisa datang dan berkunjung dan melihat sendiri bagaimana kita sudah mampu mendevelop sebuah area yang begitu nyaman dan begitu eksklusif dengan seperti yang tadi saya sampaikan, jarak tempuh yang cukup efisien dan location wise yang sangat baik. Kita sudah punya mall, kita sudah punya sekolah, kita sudah punya berbagai tempat di area ini dan kita masih berada di Jakarta, kita masih ada di Jakarta Timur. Kita mempunyai segala akses tol untuk bisa mencapai CBD dan area lainnya di Jakarta. Dan yang tidak kalah penting, produk-produk Astra Line selalu mengedepankan kenyamanan, selalu mengedepankan premium quality produk. Mungkin itu. Oke, berarti kalau mau beli properti ingat Astra Line dan juga Asia ya untuk proyeknya. Kalau mau ngajuin KPR ingatnya Ringkas. Thank you Pak Hasan atas waktunya. Thank you Pak. All the best. Oke, baik teman-teman, sekian sudah bincang-bincang kita ngobrol santai dengan Pak Hasan dari Asia. Dan untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya lebih detail lagi mengenai Asia dan feature development-nya dan detail produknya, teman-teman mungkin bisa langsung saja ke marketing galerinya dari Asia. Di situ akan langsung dilayani atau disambut oleh top sales-nya dari Asia. Mungkin Pak, boleh di share Pak untuk alamat marketingnya, mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu lokasinya Asia di mana, mungkin boleh di-share. Area marketing kita ada di Kompleks JGC Jakarta Garden City, ada Asia Marketing Gallery, atau bisa juga diakses di website kita asia.com atau juga di Instagram kita Asia Jakarta. Thank you. Dan di Google Maps pun juga sudah ada Pak ya? Sudah ada, Asia Marketing Gallery. Cari aja, jangan ragu-ragu karena kalau enggak stoknya akan kehabisan. Betul. Jadi harus beli sekarang, kalau besok nanti keburu harganya naik. Jadi jangan ragu-ragu. Thank you. Thank you.